Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah tidak menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, yang mencapai 116 triliun rupiah. Proyek yang dijalankan PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara. Karena itu, tanggung jawab penyelesaian utang berada di tangan Danantara. KCIC merupakan perusahaan konsorsium antara BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI, dan konsorsium Cina di bawah Beijing Yawan HSR. Pemimpin konsorsium PSBI adalah PT Kereta Api Indonesia, Persero, atau KAI. Saat ini KAI sudah berada di bawah naungan Danantara bersama sejumlah BUMN lainnya. Menurut Purbaya, pengelolaan BUMN oleh Danantara seharusnya membuat BUMN tidak lagi bergantung penuh pada intervensi pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Terlebih dividen BUMN kini tidak lagi masuk ke penerimaan negara bukan pajak, PNBP, tetapi ke Danantara. Danantara sendiri menyiapkan dua skema penyelesaian agar proyek ini tetap beroperasi tanpa menekan keuangan. Chief Operating Officer, COO, Danantara, Doni Oskaria, mengatakan dua opsi itu adalah menambah penyertaan modal, equity, atau menyerahkan infrastruktur kepada pemerintah. Menurut Doni, proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi cukup besar dengan mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Saat ini, penumpang kereta cepat mencapai sekitar 30.000 orang per hari. Namun, di sisi lain pihaknya memperhatikan keberlanjutan bisnis KAI karena KCIC sekarang bagian daripada KAI. Sebelumnya, Chief Executive Officer, CEO, Danantara, Rosan Perkasa Ruslani, memastikan negosiasi restrukturisasi utang KCIC masih berlangsung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina, termasuk dengan National Development and Reform Commission, NDRC. Menurut Rosan, restrukturisasi yang sedang dibahas tidak hanya untuk meredam beban jangka pendek, tetapi juga memperbaiki struktur pembiayaan agar risiko serupa tidak terulang. Rosan menilai, langkah reformasi struktural penting dilakukan agar pembiayaan proyek lebih sehat dan berkelanjutan. Ia menolak membeberkan detail skema restrukturisasi karena pembahasan masih berlangsung. Utang jumbo proyek KCIC menjadi sorotan setelah laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia, Persero, atau KAI menunjukkan tekanan berat. Direktur Utama KAI, Bobi Rashidin, mengaku tengah menyiapkan langkah bersama Danantara untuk membahas beban utang proyek tersebut. Laporan keuangan KAI per 30 Juni 2025, Unaudited, mencatat anak usahanya, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI, menderita kerugian Rp4,195 triliun pada 2024 dan Rp1,625 triliun di semester 1 2025. PSBI merupakan pemegang saham mayoritas KCIC yang menanggung langsung beban utang proyek. Adapun kepemilikan saham PSBI terdiri dari KAI sebesar 58,53%, PT Wijaya Karya, Persero, TBK, 33,36%, PT Jasa Marga, Persero, TBK, 7,08%, dan PT PN8, 1,03%. Konsorsium Cina Railway memegang 40% sisanya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.